Halo guys, jumpa lagi kita di Kertapati Channel di edisi awal bulan 1 September 2023. Kita akan coba lihat berita-berita apa yang menarik di koran nasional ya guys. Yang pertama ada Investor Daily. Yang pertama ini ada dari ini ya guys ya, Bitel ya, ini berita yang saya rasa cukup menarik karena Bitel nih udah lama mati suri ya, berita yang dulu dia operator Asia ya. Nah, ini dia beritanya, Bitel membidik kontribusi bisnis kita 70% di tahun 2023 ya. Hal ini menjadi bagian hasil transformasi kegiatan usaha perseroan yang berbasis digital, yang dimana pendapat ini dipacu oleh bisnis pengelolaan infrastruktur industri ya, penyiaran berbasis digital dan digital marketing agency ya. Nah, ini untuk pendapatan perseroan ini semester 1 turun 19% ya, menjadi 16,8 miliar dibanding 21 miliar ya di semester tahun sebelumnya ya. Nah, ini ada beberapa ini ya, lini usaha yang menjadi lokomotif ini ya, pendorong kinerja dari Bitel ya. Beberapa diantaranya melalui layanan Prima Digital ya, PT Layanan Prima Digital menjalankan kegiatan usaha dengan menyediakan solusi komunikasi untuk target pasar corporate ya. Terus di situ dia juga melayani mengembangkan produk solusi komunikasi berbasis teknologi atau yang berbasis AI ya guys ya, sehingga pelanggan dapat memiliki layanan automated customer service 24 jam gitu. Terus selanjutnya dia juga memiliki lini usaha di PT Inovasi Teknologi Nusantara yang fokus memberikan layanan solusi teknologi informasi ya, di mana dia menyediakan tenaga ahli bidang TI untuk berbagai sektor korporasi. Nah, ITN ini telah menyumbang 55% ya dari total pendapatan Bitel ya guys ya. Nah, ini dari Yona Zuro, ini perdebatan suku bunga ECB tak berhenti, di mana laju inflasi Yona Zuro di Agustus ini dulu di luar dugaan masih tinggi ya guys. Kalau tekanan kenaikan harga barang yang mendasarnya agak mereda ya. Ya, ini mendukung amunisi bagi para pendukung dan penentang kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa ya. Nah, ini data Yona Euro di bulan Agustus ini. Untuk inflasi ini 6,3 ya. Sama inflasi utamanya juga 6,3. Di bulan sebelumnya itu inflasinya itu 5,5, sedangkan inflasi utama itu 5,3 ya.
gitu. Oke, selanjutnya nah, ini ada beberapa saham emiten tambang yang baru listing di bursa ini menjanjikan cuan besar guys ya. Nah, ini diantara beberapa yang udah listing itu seperti apa? Ada Hill itu di bulan Maret kemarin gainnya itu 135%, terus ada cuannya 990%, terus ada Aman Mineral itu yang listing pada Juli kemarin tuh 167%, terus MBMA ini 2% ya, terus ada Maha itu 101%, Sunindo ini 42% ya, sedangkan ECKL ini turun ini ya guys ya, turun 25% ya. Paling tinggi ini cuan ya, 990%, luar biasa. Nah, ini weton ini raih proyek IKN 195,7 miliar ya, dimana dia akan memasok untuk beton pracetak dan ready mix ya. Nah, ini AKR Akra ini AKR Hibang bangun pabrik kimia senilai 12 triliun ya. Ini perusahaan Cina ya, Hibang ini di kawasan ekonomi khusus Jawa Integrated Industrial and Port Estate di KEKJP Surabaya Jawa Timur ya, dimana akan memproduksi 1,4 juta ton bahan kimia yang merupakan ini perusahaan patungan ya, AKR Hibang ya. Oke, saya rasa itu ya guys dari Investor Daily. Selanjutnya di bisnis ya, kita percepat aja ya. Nah, ini data inflasi Indonesia ya di bulan Juli ini lebih turun daripada bulan sebelumnya ya, di 3,08 ya. Sebelumnya di bulan Juni itu 3,52 ya guys ya. Sedangkan untuk inflasi inti ini 2,43, sebelumnya 2,58. Nah, ini BI memperkirakan untuk inflasi di sisa tahun ini terkendali dalam kisaran 3% plus minus 1%, yang di kisaran 2,5 sampai 3,5%. Nah, Menkyu mengatakan inflasi di Indonesia dikendalikan dengan stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar, termasuk memastikan anggaran stok beras bulog yang memadai.
ini pasar surat utang ini menghadapi tekanan koreksi akibat sentimen eksternal yang berasal dari perkembangan kebijakan suku bunga The Fed dan perlambatan ekonomi Cina sepanjang Agustus 2023 ya. Dimana ini sepanjang tahun ini menghadapi tekanan dari dua ekonomi terbesar dunia, yaitu Cina dan Amerika. Nah, ini saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek ya untuk surat utang ya guys ya. Dimana Amerika Serikat ini mendapatkan kabar negatif dari penurunan rating ya, dari Fitch rating ya, dari triple A menjadi double A plus ya guys ya. Di sisi lain ini perkembangan pemulihan ekonomi Cina berjalan lebih panjang dari ekspektasi pasar karena mengalami perlambatan ya. Hal ini yang membuat aliran dana asing ke aset negara berkembang turut tertekan dan mempengaruhi kinerja pasar surat utang. Nah, ini Antam cetak kinerja solid ya, dimana pada paruh pertama tahun ini labananya naik 24% year on year menjadi 1,89 triliun ya guys ya. Dimana ini breakdownnya ini ada penjualannya naik 15% menjadi 21,6 triliun di semester 1 2023 ya, dengan kontributor terbesar tuh produk emas, penjualan emas ya guys. Oke, saya rasa itu dari bisnis ya. Yang terakhir ini ada konten. Ini BSD Rambah bisnis penyediaan air minum ya guys ya. Menyebutkan menangkan proyek lelang pengadaan air minum di kawasan BSD Tangsel ya. Nah, untuk Wika kontrak barunya mencapai 15,4 triliun ya guys ya. Per Juli 2023 ini menambah nilai order book menjadi sebesar 61,39 triliun.
Dari global ini UBS cuan 29 miliar dolar ya guys ya, dimana membuka laba bersih 29 miliar dolar di kuartal kedua. Ini keuntungan ini efek dari perbedaan hitungan akuntansi antara nilai akuisisi UBS terhadap Credit Suisse ya, senilai 3,8 miliar dengan valuasi Credit Suisse berdasarkan neraca keuangannya. Keuntungan hasil merger ini mencapai 1,1 miliar dolar ya ini. Nah ini dari Cina ini ada perusahaan yang default ya, Country Garden ini tak bisa membayar utang ya guys ya, dan mengulang rugi bersihnya semester 1 sebesar 7 miliar dolar. Terus pendapatan Xiaomi, nah ini tercatat turun sebesar 4% ya. Nah ini ekonomi Cina lesu, laba perbankan layu. Ya, pelemahan ekonomi Cina memulai memakan korban dua raksasa perbankan ini, ICBC dan BOC, membuka kinerja kurang memuaskan ya. Dimana untuk ICBC dan BOC membuka pertumbuhan laba di semester 1 nih naik 1,2% dan 0,78% year on year. Oke, saya rasa itu guys untuk berita ekonomi dari beberapa koran nasional. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.